Selamat pagi dan selamat tahun baru, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya di tahun baru ini? Doa saya biar semuanya baru. Bisa bilang amin, haleluya. Mari dengan sukacita kita menyambut renungan pagi ini. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami telah melewati tahun 2024 dan kini kami sudah masuk di tanggal 2 Januari 2025. Untuk selanjutnya, kami serahkan jalan hidup kami di dalam penggembalaan Tuhan yang Maha Agung. Gembalakanlah kami ya Tuhan. Engkau selalu membawa kami kepada rumput yang hijau dan air yang segar. Kami ingin menerima renungan pagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu awal yang baru. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Nah, saudara, tahun baru sering menjadi momen refleksi, harapan, dan resolusi. Di dalam pembacaan ayat tadi, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak terjebak pada masa lalu, baik kegagalan maupun keberhasilan. Ia berjanji untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, memberikan harapan bahwa di tengah-tengah padang gurun kehidupan yang penuh tantangan, kekecewaan, atau bahkan kehilangan, namun firman Tuhan menguatkan bahwa Dia sanggup memulihkan dan membawa perubahan yang indah. Di sisi lain, jika tahun yang lalu penuh berkat, ingatlah untuk terus bersandar kepada Tuhan dan tidak sombong atas pencapaian kita. Nah, saudara, hari ini adalah kesempatan baru untuk melangkah bersama dengan Tuhan, memulai sesuatu yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tahun baru memang memberikan kita kesempatan untuk memulai, yaitu lembaran hidup yang baru. Nah, banyak orang membuat resolusi, menetapkan target, dan meninggalkan apa yang tidak lagi relevan. Namun sebagai orang percaya, kita percaya, saudara, bahwa Tuhan itu dalam janjinya firman Tuhan tadi, Dia akan melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Nah, renungan apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, jangan terjebak di masa lalu. Nah, ayat 18 tadi mengatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, saudara, masa lalu sering menjadi beban yang menghambat kita untuk maju. Nah, saudara, jadi jangan selalu ingat kesulitan, tantangan, kesukaran, penderitaan pada masa lalu. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk tidak terus-menerus mengingat masa lalu. Dia ingin kita memandang ke depan pada apa yang Dia sedang dan akan kerjakan. Sebagai contoh, saudara, bangsa Israel sering kali terjebak nostalgia tentang Mesir, meskipun mereka sudah telah dibebaskan dan dalam perjalanan menuju ke negeri perjanjian. Nah, saudara, percayalah pada rencana baru dari Tuhan. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, saudara, Tuhan adalah Allah yang kreatif, yang selalu bekerja untuk memperbarui kehidupan kita. Nah, terkadang kita tidak menyadari
ya karya baru yang Tuhan tawarkan, saudara-saudara. Karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri. Karena itu, kita perlu kepekaan rohani untuk mengenali hal-hal baru yang sedang tumbuh dalam hidup kita. Nah, saudaraku, yang berikutnya saya akan memberikan ilustrasi. Seperti seorang petani yang menantikan benih bertunas. Kita juga, saudara-saudara, menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, saudaraku, Tuhan membuat jalan di padang gurun, ayat 19 bagian B. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun seringkali melambangkan kesulitan, kesendirian, atau ketidakpastian. Namun Tuhan menjanjikan jalan di tengah kesulitan kita. Nah, saudaraku, sungai di padang belantara itu melambangkan yaitu penyegaran dan kehidupan baru di tempat yang tidak terduga-duga. Tuhan tidak hanya membawa kita keluar dari kesulitan, tetapi Dia juga menyertai kita dan menyediakan kita yang kita butuhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai aplikasi, tinggalkan beban masa lalu, serahkan semua kekecewaan, dosa, dan kesalahanmu kepada Tuhan, karena Dia telah menebus semuanya. Yang kedua, percaya pada rencana Allah yang begitu indah, meskipun jalannya belum jelas, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan saudara. Yang ketiga, berani melangkah dalam iman. Tahun ini ambil langkah iman untuk mengejar panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang melakukan hal yang baru, Engkau mampu membawa kami keluar dari padang gurun kehidupan dan memberi kami kehidupan yang segar. Itulah sebabnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di kedua belah tangan-Mu mulai hari ini, esok, lusa, dan selanjutnya. Mari Tuhan, peganglah tangan kami, tuntunlah langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan beserta dengan engkau dan tetap semangat. Shalom.